Kita akan membahas salah satu kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang paling mengerikan yang pernah kita lihat. Dua orang ini dituduh memukuli dan membuat anak laki-laki angkat mereka yang berusia 10 tahun kelaparan. Kita akan membahas dugaan berdasarkan dokumen pengadilan. Rinciannya seperti mimpi buruk. Apa yang dialami anak ini hingga kehilangan nyawa. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Tidak mudah membicarakan kasus seperti yang sedang kita bahas hari ini. Dan sulit untuk percaya bahwa jika apa yang dituduhkan itu benar, para tersangka dalam kasus ini benar-benar ada di dunia ini. Tapi inilah mereka digiring di depan kamera media di San Antonio, Texas. Video ini berasal dari KENS-TV. Nama mereka Jonathan dan Christina Miranda. Keduanya sekarang didakwa dengan pembunuhan berencana. Ini adalah foto anak angkat mereka. Namanya adalah Michael. Dia berusia 10 tahun. Anda bisa melihat senyum lebar yang ada di wajahnya. Ibu angkatnya, yang sekarang menghadapi dakwaan dalam kasus ini, mengatakan kepada polisi bahwa Michael diadopsi setelah dia diduga menjadi korban kekerasan, penelantaran, dan pelecehan seksual. Kita belum tahu kebenaran cerita itu terkait tuduhan pada wanita dan suaminya. Namun jelas, anak laki-laki ini layak mendapat kehidupan lebih baik di usianya yang muda. Ini rumah yang didatangi polisi pada 24 September pukul 21.22 malam. Saya akan memperingatkan Anda sekali lagi, tidak mudah untuk membicarakan apa yang mereka katakan mereka temukan di dalam rumah ini. Dan tunggu sampai Anda mendengar apa yang dikatakan pengacara tersangka dalam pembelaannya. Mereka mengatakan ada lebih banyak cerita di balik ini. Polisi menemukan Michael muda tak responsif di dalam rumah. Mereka berusaha menyelamatkan, tapi ia meninggal. Menurut polisi, anak laki-laki itu tampak kelaparan, kurus, dan kurang gizi akibat luka-luka yang dialaminya. Dia mengalami lecet di wajah, kaki, dan telapak kaki, serta memar dan trauma di punggung dalam berbagai tahap penyembuhan. Dokumen pengadilan menyebut anak laki-laki itu memakai popok padahal usianya 10 tahun. Dan mereka mengatakan, ketika mereka melepas popok itu, dia memiliki luka di bagian belakangnya. Dia juga diduga menderita apa yang disebut prolaps rektum parah. Itu berarti usus besarnya menonjol keluar dari bagian belakangnya. Pemeriksa medis juga menemukan kemungkinan cedera traumatis internal pada leher Michael. Saat polisi menggeledah rumah, orang tua angkat Michael dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ayahnya, Jonathan, segera meminta pengacara. Terkait pernyataan Christina, sang ibu, Anda harus memahami apa yang menurut polisi ditemukan di rumah ini selain luka yang diduga dialami Michael kecil. Mereka menyebut, polisi menemukan kotoran kering di ruang cuci. Mereka juga menemukan dinding gipsum rusak yang diyakini menandakan adanya kekerasan atau perkelahian di sana. Polisi menemukan alas yang dirancang untuk hewan peliharaan, tapi diletakkan sehingga diduga digunakan manusia sebagai toilet. Ada juga bagan di dinding dengan tulisan-tulisan yang tampaknya menunjukkan bahwa orang tua Michael memiliki semacam daftar periksa yang menandai berbagai tugas yang dia lakukan. Christina diduga mengatakan Michael sedang sakit sehingga mereka menahannya di ruangan itu beberapa hari untuk memantau kondisinya. Polisi mencatat dalam laporan mereka bahwa berdasarkan bukti seperti kotoran kering misalnya, Christina diduga berbohong. Saat petugas menanyakan lama Michael di ruangan, Christina juga langsung meminta pengacara seperti suaminya. Sekarang, polisi mengatakan mereka mewawancarai anak-anak lain yang tinggal di rumah itu. Anak-anak diduga mengatakan Michael dipukuli setiap hari. Mereka mengatakan orang tua tersebut diduga menggunakan dayung kayu atau dayung karet yang di dalamnya ada logam. Mereka juga diduga akan mengangkat Michael dari kakinya, lalu melemparkannya ke lantai sampai dia berhenti bergerak atau merengek. Sekarang, anak-anak itu juga mengatakan bahwa Michael dipaksa berdiri menghadap dinding dalam waktu yang lama dan dia dipukul di bagian tubuh dengan dayung. Polisi juga mencatat bahwa ketika anak-anak memberikan pernyataan yang menurut mereka saling menguatkan tentang apa yang terjadi pada Michael di rumah, mereka meminta agar orang tua mereka tidak diberitahu tentang apa yang mereka katakan. Christina diduga berkata, Michael dikurung di kamar itu beberapa hari,
Namun polisi percaya anak itu sebenarnya dikurung sekitar 1 tahun. Michael juga mengalami patah tulang rusuk. Beberapa sedang dalam tahap penyembuhan menurut pemeriksa medis. Kedua, tulang pahanya rusak, lengannya terkilir, ada begitu banyak luka, tetapi penyebab kematian sementara menurut mereka berkaitan dengan usus besar bagian bawah yang robek menurut pemeriksa medis. Mereka yakin penyebabnya adalah pukulan, tendangan, atau benda yang mengenai anak laki-laki itu. Jonathan dan Christina Miranda kini didakwa pembunuhan berencana. Seburuk apapun tuduhan itu terdengar, mengucapkannya juga sulit. Apakah ada cerita lain di balik ini? Ini foto pasangan itu dari Facebook. KVUE televisi menyebut Jonathan Miranda menyewa pengacara pembela setelah Michael meninggal, khusus menangani kasus terkait Dinas Perlindungan Anak dan penyelidikan di rumah itu. Pengacara ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Jonathan Miranda, namun ia menyatakan kepada KVUE televisi bahwa Michael memiliki kondisi fisik dan perilaku akibat tumor otak yang pernah dideritanya. Dia juga menyebut anak laki-laki itu sering membenturkan kepala ke dinding dan kadang agresif pada orang lain. Pengacara itu menyebut ada 6 anak tinggal di rumah dan semua menjalani sekolah di rumah. Namun Michael sempat menemui tenaga medis sebelum meninggal. Bergabung bersama saya sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kisah dari Texas ini adalah pengacara persidangan dan mantan jaksa Bridget Williams. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Saya tahu cerita ini memang tidak mudah dibicarakan. Sulit membaca surat perintah penangkapan untuk orang tua ini dengan alasan yang menurut polisi mereka miliki. Dari sudut pandang penuntut, apa yang akan menonjol bagi Anda jika Anda menuntut kasus ini hanya berdasarkan apa yang menurut polisi mereka temukan di rumah? Banyak sekali hal yang menonjol. Seperti yang Anda dengarkan, menurut saya itu udah sangat tepat. Sangat sulit bahkan hanya untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada anak ini karena dia memang benar-benar seorang anak. Hal yang langsung menonjol adalah trauma masa lalu. Jadi dia menunjukkan bahwa dia memiliki riwayat luka sayatan di tubuhnya, hal-hal yang sedang dalam proses penyembuhan di tubuhnya, luka-luka sebelumnya, cedera-cedera sebelumnya yang sedang sembuh. Dan itu menunjukkan adanya penyiksaan yang terus-menerus atau semacam cedera yang sudah terjadi sebelumnya dan sekarang sedang dalam proses penyembuhan. Jadi itu berarti ini bukan pertama kalinya sesuatu terjadi padanya dan dia mengalami hal itu berulang kali. Dan itu adalah sebenarnya yang akan saya ungkapkan sebagai jaksa di Pengadilan. Selalu sulit setelah membaca surat perintah penangkapan dan affidavit seperti itu untuk mengatakan ada 2 sisi dalam setiap cerita. Pengacara Jonathan Miranda tidak menangani tuduhan pembunuhan berencana, tapi tampaknya yang menangani investigasi di Dinas Perlindungan Anak mewakilinya. Dia dilaporkan mengatakan bahwa kekerasan itu sudah terjadi sebelum anak laki-laki ini diadopsi oleh keluarga Miranda, bahwa anak itu sebelumnya sudah menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, bahwa dia ternyata pernah memiliki tumor otak, dan itu menyebabkan dia mengalami suatu kondisi. Saya ingin tahu bagaimana hal itu memengaruhi pengadilan dalam menentukan garis waktu kejadian pada anak laki-laki ini. Ya, saya merasa penasihat pembela akan menghadirkan cukup banyak ahli. Mereka akan mempekerjakan beberapa ahli yang mengatakan luka-luka dan berbagai cedera yang dialami anak itu mungkin saja disebabkan oleh kejadian bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa saja terjadi, kita tidak tahu. Namun hal itu harus dijelaskan oleh ahli yang memberi pernyataan tertulis, menyatakan bahwa menurut pelatihan dan pengalamannya, ini sudah lama terjadi. Dan ini adalah sesuatu dan luka-luka saat ini mungkin disebabkan oleh diri sendiri, benar? Jadi seorang ahli harus memberikan kesaksian tentang hal itu. Ya, tapi jika tak ada ahli yang bilang luka-luka ini disebabkan dirinya sendiri hingga meninggal, benar? Itu bukan sesuatu yang akan berkembang jauh. Saya pikir penasihat pembela dan jaksa penuntut akan menghadirkan saksi ahli masing-masing yang akan memberikan pendapat berlawanan, benar? Mereka akan mengatakan sebaliknya bahwa luka-luka ini disebabkan oleh orang dewasa. Ada informasi dalam pelaporan bahwa anak ini kekurangan gizi dan tidak menerima, kamu tahu, sangat rapuh dan lemah. Dan itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh orang tua. Nah, anak itu tidak punya kesempatan untuk pergi dan mendapatkan makanan jika dia tidak punya mobil.
dia tidak punya sumber daya untuk melakukan itu berasal dari orang tuanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sepakati sebagai penasihat pembela yang akan membawa para ahli, tetapi jaksa penuntut juga akan melakukan hal yang sama, tetapi untuk pihak mereka. Karena saya merasa Anda selalu bisa menemukan, dan kita telah melihat di banyak persidangan, Anda bisa menemukan seorang ahli yang akan mendukung teori Anda. Tapi apa saja yang menentukan apakah ahli tersebut benar-benar memiliki kredibilitas untuk bersaksi di pengadilan? Karena saya yakin pihak pembela akan bisa menemukan seseorang yang mengatakan, dengar, luka-luka ini sesuai dengan yang saya lihat, anak laki-laki itu melakukannya sendiri karena dia memiliki kondisi seperti ini. Apa saja yang sebenarnya menentukan apakah orang itu bisa bersaksi di depan juri? Dia seperti yang kamu katakan, siapapun bisa menemukan sesuatu atau menemukan seseorang yang bisa mengatakan, ya, mereka setuju dengan kita, atau menemukan seorang ahli yang akan setuju dengan hal-hal tersebut. Tapi kemudian akan ada sidang di depan hakim, dan hakim yang akan menentukan apakah ahli tersebut memiliki kualifikasi, pelatihan, pengalaman, pengetahuan agar mereka benar-benar bisa bersaksi di depan juri. Jadi itu tergantung pada pengadilan. Pengadilan yang menentukan apakah kesaksian saksi tersebut dapat diberikan di depan juri atau tidak. Lalu sepertinya anak-anak yang ada di rumah itu, sepertinya ada total 6 anak termasuk Michael yang tinggal di rumah ini. Mereka menyaksikan dan menyebutkan dugaan kekerasan yang terjadi. Beberapa hal cukup mengerikan jika memikirkan anak-anak kecil ini dan apa yang mereka saksikan di rumah itu. Sebagai jaksa, dan kita tidak tahu usia anak-anak ini. Kita tentu tahu mereka di bawah 18 tahun, tapi saya tidak tahu seberapa muda mereka, namun bagaimana kesaksian mereka akan berperan dalam persidangan dan membangun gambaran yang ingin mereka tunjukkan bahwa keluarga Miranda bertanggung jawab atas hal ini. Ya, itu memang sulit. Saya akan bilang itu sangat tergantung pada usia mereka. Gini Den, jika saya seorang jaksa, saya mungkin akan meminta seorang penyidik untuk berbicara dengan anak-anak agar mereka bisa menceritakan kisah mereka. Namun jangan tempatkan anak di kursi saksi jika belum siap. Itu adalah buat besar bagi seorang anak untuk menanggung dan menceritakan hal-hal yang mereka saksikan di depan juri. Itu sangat berat dan memberi tekanan besar pada anak. Jadi kadang-kadang jika mereka bisa menyampaikan maksud mereka tanpa itu, maka saya akan memilih cara itu jika saya adalah jaksa. Ya, saya akan berusaha agar anak-anak tidak mengalaminya, karena itu juga berdampak pada mental mereka. Itu akan jadi semacam senam mental menurut saya. Where saya hanya mengulang hal itu lagi. Jika mereka bisa melakukannya tanpa itu, saya akan lanjut lebih jauh. Dan apakah itu akan membantu kasus mereka? 110%. Karena mereka memiliki kesaksian langsung tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Mirrors adalah orang-orang yang hadir dan mengalami semuanya bersama anak laki-laki yang meninggal itu. Jadi Mirrors akan bisa bersaksi tentang hal itu. Tapi semuanya tergantung situasinya. Dan menurut Jun Peli mempertimbangkan situasi kedewasaan dan kondisi mental anak sebelum mengambil keputusan. Karena saya juga berpikir dalam dokumen pengadilan, setiap anak mengatakan, tolong jangan beritahu orang tua saya kalau saya memberitahu Anda tentang ini. Jadi membayangkan mereka harus bersaksi di ruangan yang sama dengan orang tua mereka duduk di meja pembelaan, Anda bisa membayangkan tekanan yang mereka rasakan. Tapi saya juga berpikir bagi seorang pengacara pembela, dan inilah alasan kenapa pengacara pembela dibayar cukup mahal, yaitu jika seorang anak naik ke kursi saksi dan Anda harus menjadi orang yang kemudian mempertanyakan kredibilitas mereka di ruangan ini di depan juri. Bagaimana seorang pengacara pembela yang baik melakukan hal itu tanpa membuat para juri berpikir bahwa dia hanya orang yang menyebalkan dan justru membuat mereka bersimpati kepada orang yang mengatakan bahwa klien Anda melakukan kejahatan yang sangat mengerikan di sini? Itu memang sulit. Menurut saya itu tergantung pada tiap kasus. Setelah seorang pengacara pembela bisa melihat pertanyaan apa saja yang akan diajukan jaksa pada baris pertanyaan pertama mereka, bukan? Jadi apa saja yang kita tanyakan hanya pada pemeriksaan langsung. Dan kemudian setelah itu mereka bisa menilai bagaimana mereka benar-benar bisa menanggapinya. Nah, itu akan tergantung pada masing-masing kasus. Saya rasa tidak ada aturan umum untuk itu karena sekali lagi kita berurusan dengan seorang anak, kan? Jadi seperti katamu tadi, kamu tidak mau terlihat suka berdebat atau agresif. Kamu tidak mau terkesan seperti menuduh, oh sih kamu berbohong pada kami, padahal ini anak-anak.
Jadi mereka benar-benar harus memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, lalu bisa mengatasinya saat melakukan pertanyaan ulang. Kedua orang tua itu dituduh melakukan pembunuhan berencana. Saya melihat di dokumen pengadilan bahwa mereka dipisahkan, yang mana itu cukup standar. Ayah akhirnya memanggil pengacaranya. Sang ibu akhirnya membuat pernyataan bahwa anak laki-laki itu hanya berada di kamar selama beberapa hari. Polisi mengatakan itu tidak benar. Tapi kemudian dia meminta pengacara. Bagaimana sistemnya di Texas jika mereka akan diadili bersama-sama atau secara terpisah? Nah, saya rasa kasus seperti ini mungkin akan diadili secara terpisah, tergantung pada apa saja yang diperlukan. Jadi pengedar Tianxiang akan memutuskan apakah mereka harus diadili bersama-sama atau secara terpisah. Jika itu merupakan sumber daya yang baik, waktu yang tepat untuk sumber daya pengadilan. Karena jika semua saksinya sama, jika semua bukti yang ditemukan akan digunakan untuk kedua terdakwa, maka hakim mungkin memutuskan, ya kita akan melanjutkan ini bersama-sama. Jadi itu tergantung pada penggunaan sumber daya dan waktu pengadilan akan lebih baik jika mereka diadili bersama-sama atau secara terpisah. Jika Anda membela, misalnya, sang ibu, Christina Miranda, apakah Anda ingin kasus ini diadili secara terpisah? Atau apakah Anda ingin hal ini menjadi satu kesatuan, satu barisan bersama suami Anda? Ya, Neperes Mustom, saya tidak insegan di kasus yang melibatkan anak-anakku. Tapi jika itu terjadi, saya rasa saya mungkin ingin diadili. Saya ingin diadili itu secara sevisi karena jika ini sih katakanlah Anda tahu ini seperti saling tuding, bukan? Bisa dibilang dia yang melakukannya, saya tidak melakukan apa-apa. Anda tahu, sekarang kita bisa saling menuding satu sama lain dan bisa membicarakannya sedikit lebih banyak dan ceritanya jadi lebih jelas dengan cara seperti itu. Sebagai pengacaranya, saya akan meminta kasusnya diadili terpisah. Dan kemudian saya rasa sekarang mereka berdua sama-sama menghadapi tuduhan yang sangat serius, yaitu pembunuhan berencana. Tapi masih ada, sepertinya masih banyak hal yang belum jelas terkait kehidupan yang sangat tragis yang dijalani anak ini selama 10 tahun. Karena apapun situasi keluarganya sebelum bersama keluarga Miranda, mereka mengatakan bahwa dia mengalami masa kecil yang sangat berat dan penuh kekerasan sampai saat itu. Tidak diketahui berapa lama dia bersama keluarga Miranda, tapi kekerasan diduga terus berlanjut bahkan mungkin lebih parah. Menurut pengacaranya, dia pernah mengalami tumor otak. Setelah penangkapan, pekerjaan apa yang sekarang dijalani? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencoba menyusun kembali kronologi bagi jaksa penuntut maupun pembela agar benar-benar bisa memahami seperti apa kehidupan anak ini sampai akhirnya dia meninggal. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Menyusun kronologi untuk kasus seperti itu akan sangat memakan tenaga menurut saya karena sekarang Anda harus berkomunikasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan memahami situasinya sebelum dia tinggal bersama keluarga Miranda, menghubungi kantor dokter, penyedia layanan medis yang mungkin pernah menangani dia sebelum dia tinggal bersama keluarga Miranda juga. Akan udah begitu banyak orang yang harus customer kita hubungi, baik dari pihak pembela maupun jaksa penuntut. Dan itu semua adalah hal-hal yang diperlukan untuk mempersiapkan persidangan. Saya rasa bahkan diperlukan juga untuk mempersiapkan negosiasi saja. Jika mereka memutuskan dan mereka ingin mencoba menyelesaikan sesuatu sebelum persidangan, itu akan menjadi informasi yang sangat penting agar mereka bisa berdiskusi tentang cara meringankan rentang hukuman di sini. Jadi semua hal itu memang akan memerlukan waktu. Nah itulah sebabnya kasus pembunuhan berencana tidak punya batas waktu. Mereka bisa mempersiapkan segalanya kapan saja. Jadi mungkin mereka belum memiliki tanggal sidang untuk saat ini. Soal tuduhan pembunuhan berencana, saya tahu pembunuhan tingkat 1 dan 2 di negara bagian berbeda bisa berarti hal berbeda. Tapi di Texas, apa arti pembunuhan berencana? Orang itu biar menghadapi hukuman. Jadi kami memiliki cukup banyak kasus di mana seseorang bisa menghadapi tuduhan pembunuhan berencana. Dan pembunuhan terhadap seorang anak adalah salah satunya. Aksesoris memenuhi unsur-unsur yang diperlukan agar aksesoris bisa menghadapi hukuman mati. Apakah menurut Anda, dan mungkin bukan dalam kasus yang pernah Anda tangani sebagai jaksa,
Tetapi secara umum di Texas bahwa adanya tuduhan pembunuhan berencana dan potensi hukuman mati bagi terdakwa itu bisa menjadi alat tawar-menawar yang efektif bagi pihak penuntut ketika mencoba menentukan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat daripada membuat anak-anak ini harus bersaksi di persidangan yang mungkin tidak mereka inginkan. Fakta bahwa hukuman mati dimungkinkan di Texas, apakah menurut Anda itu merupakan alat negosiasi yang efektif bagi jaksa? 110%. Ya, karena begini, jika Anda adalah penasihat pembela, terkadang tugas kita hanyalah mencoba mengurangi hukuman, bukan? Menurutku, banyak orang mengira penasihat pembela selalu membebaskan kliennya, padahal tidak selalu begitu. Kadang tugasnya hanya berusaha mengurangi dan memastikan orang itu tidak dihukum mati. Ya, jika mereka lolos dari hukuman mati, itu sering dianggap sebagai kemenangan. Ya, penuntut pun menyadari situasi ini. Dan berextauti bahwa jika ada komunikasi dengan penasihat pembela, jika ada begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang ini memenuhi semua unsur pembunuhan berencana, maka sekarang kita punya kekuatan tawar-menawar untuk mengatakan, ya, daripada menawarkan hukuman mati kepada orang ini, kita akan menawarkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, seperti yang baru saja kamu katakan, atau entahlah 100 tahun, apapun itu kan. Sekarang mereka punya kesempatan itu. Mereka punya kelonggaran atas hal itu sekarang. Waktu itu bisa dikatakan penasihat pembela kamu tak kena itu hukuman mati, tapi harus habiskan sisa hidup di penjara. Dan mengetahui bahwa mereka berdua sekarang sudah ditangkap dan menghadapi tuduhan serius ini, serta ditahan dengan jaminan yang cukup besar, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencari tahu garis waktu dan sejarah kehidupan anak laki-laki ini. Menurut saya, biasanya berapa lama proses dari penangkapan hingga vonis dan persidangan kasus seperti ini? Oke, itu akan sangat tergantung pada masing-masing kasus. Seperti yang Anda katakan, saya butuh waktu lama bagi kepolisian menyiapkan informasi untuk dipresentasikan ke kejaksaan. Lalu tim penerimaan kejaksaan memutuskan menerima atau melanjutkan kasus tersebut. Prosesnya bisa memakan waktu lama, kadang bertahun-tahun atau hanya beberapa bulan. Tapi kasus pembunuhan berencana tidak ada kedaluarsanya. Jadi bisa butuh 5 tahun sebelum mereka benar-benar memiliki kasus yang siap. Bisa juga 2 tahun. Itu benar-benar tergantung situasinya. Kamu tahu, saya pernah menangani kasus pelanggaran ringan masa kedaluarsanya 2 tahun. Dan kami baru dapat tanggal sidang setelah 18 bulan berlalu. Ya, jadi memang bisa memakan waktu, tergantung pada wilayah, sumber daya yang tersedia, jumlah staf mereka, dan masih banyak faktor lainnya. Ya, kita lihat hasilnya nanti. Ini benar-benar kasus yang mengerikan, setidaknya bisa dibilang begitu. Dari Texas, Bridget Williams, senang berbincang denganmu di Law and Crime, meski untuk cerita sulit. Terima kasih sudah berbicara dengan kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.